Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama lah wa bi ni'matil islami wal imani. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah, kemudian rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk saling berbagi ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat kepada baginda kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berhasil membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Adrian. Saya mahasiswa Magister Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, konsentrasi Ekonomi Islam. Di sini mendapat tugas dari Ibu Dr. Siti Atshiria untuk mempresentasikan materi yang berjudul Zakat Produktif bagi Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari zakat produktif. Di sini sudah saya cantumkan bahwa zakat produktif adalah uang, ya, yang berasal dari zakat, maksudnya yaitu pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi penerima dari zakat itu. Itu adalah zakat produktif. Kemudian penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disiarkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara tahap dan berkesinambungan. Itu adalah pengertian dari zakat produktif. Selanjutnya, kita masuk di rujukan dalil dan hukum dari zakat produktif ini. Oke, di sini rujukan dalil zakat untuk keperluan lebih luas, bukan hanya sekedar zakat konsumtif, adalah yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Nah, di sini ada kata-kata menunaikan zakat. Kemudian mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ini adalah dalil terkait hukum dari zakat produktif. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu hukum zakat produktif. Jadi selama tidak menyalahi ketentuan diberikan kepada mereka, asnaf dalam zakat diperbolehkan dalam Islam. Apalagi mengandung maslahah yang besar dan pengentasan kemiskinan. Jadi zakat bukan hanya dialokasikan sebagai benda yang konsumtif, akan tetapi diberikan kepada mustahik dalam bentuk produktif, yaitu dalam pembangunan-pembangunan. Di sini ada punya pendayagunaan zakat dalam kerangka produktif sebaiknya memenuhi fungsi dalam zakat. Pertama, satu sisi membersihkan harta
dan diri muzaki atau pembayar zakat. Kemudian, sisi selanjutnya yaitu bisa menjadikan sebagai sumber dana yang bisa diakses untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Jadi, hukum dari zakat produktif dengan memandang kelebihannya dan tidak ada pula kelemahan yang bisa menjadi solusi. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk di macam-macam zakat produktif. Dari segi penyalurannya, zakat produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Nah, di sini produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang konsumtif, seperti mesin jahit, kemudian hewan seperti sapi, kemudian kambing, kemudian alat-alat pertukaran, pertukaran maaf, dan sebagainya yang dapat mendorong terciptanya suatu usaha atau atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Sementara itu, produktif kreatif ialah zakat dalam bentuk modal yang dapat digunakan secara menyeluruh oleh si penerima dari modal ini. Jadi, intinya zakat produktif ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, zakat produktif yang bersifat tradisional dan zakat produktif yang bersifat kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk di pendapat ulama. Nah, di sini beberapa ulama modern serta cendekiawan muslim telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang luas. Pemberdayaan tersebut mencakup aspek produktif, kemudian ekonomis, dan edukatif. Dalam kehidupan sosial saat ini, penyaluran dan pengelolaan zakat dapat meliputi. Yang pertama, ini harus diketahui, pertama yaitu pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat. Dalam pengertian luas, kemudian pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan, keterampilan, dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran. Selanjutnya, pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal untuk mendirikan usaha. Itu zakat produktif. Yang kelima yaitu aminah, yaitu hidup orang-orang invalid, jompo, yaitu yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kemudian, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan. Oke. Dan yang terakhir yaitu pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah. Itu adalah penyaluran dan pengelolaan zakat produktif. Selanjutnya kita masuk di kontribusi zakat, ya, zakat secara nasional dan pengentasan kemiskinan. Di sini ada tabel pada tahun 2021 dan 2022 serta jumlah kemiskinan dan rasio kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nasional. Jadi berdasarkan data ini didapatkan dari Basnas pada tahun 2023, berdasarkan hasil perhitungan ditemukan bahwa dengan menggunakan standar kemiskinan BPS pada September 2022 yaitu sebanyak 2.324.274 rupiah rumah tangga miskin atau bulan, zakat yang diberikan Basnas dan seluruh pengelola zakat kepada mustahik yang berada
di bawah garis kemiskinan BPS berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 46% atau sebanyak 463.154 jiwa. Insya Allah luar biasa. Kemudian meningkat sebesar 16,54% dibandingkan tahun 2021. Selanjutnya, dengan jumlah 397.411 jiwa, nah, di sini, adapun rasio kontribusi Basnas dan seluruh anggota zakat terhadap pengentasan kemiskinan nasional pada September 2022 sebesar 26.360.000 jiwa atau sebesar 1,76%. Sementara itu, sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, dari jumlah pengentasan kemiskinan sejumlah 463.154 sebanyak 194.543 jiwanya adalah miskin yang ekstrim. Ini sangat langka ya guys. Jadi untuk agar lebih jelasnya, kita masuk di slide selanjutnya. Di sini ada tabel terkait bantuan dari zakat produktif yang telah disalurkan, kemudian dan tanpa bantuan dari zakat produktif. Sini adanya bantuan zakat juga mempercepat lamanya waktu mustahik untuk keluar dari kemiskinan dan penggunaan 3 standar kemiskinan yang berbeda, makanya waktu yang dibutuhkan juga akan berbeda-beda seperti pada tabel di bawah ini. Di sini tanpa dibantu zakat, mustahil yang menjadi sampel pengukuran membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar dari kemiskinan. Untuk standar garis kemiskinan membutuhkan waktu 16,22 tahun. Standar had kifayah membutuhkan waktu 26,07 tahun, dan untuk hisab zakat membutuhkan waktu 36,69 tahun. Akan tetapi dengan bantuan zakat, waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat. Nah, di sini untuk standar garis kemiskinan, waktu yang dibutuhkan menjadi 5,12 tahun atau berkurang sebanyak 11,10 tahun. Pada standar had kifayah, waktu yang dibutuhkan menjadi 10,24 tahun atau berkurang sebanyak 15,83 tahun. Jadi pemenuhan terbanyak terjadi pada standar nisab zakat yang menjadi 18,34 tahun atau berkurang sebanyak 18,34. Selanjutnya kita masuk di kontribusi zakat Basnas Republik Indonesia atas pengentasan kemiskinan pada tahun 2022. Di sini jumlah kemiskinan yang dientaskan tahun 2022, jumlah orang miskin, kemudian rasio terhadap pengentasan kemiskinan nasional, ini luar biasa. Selanjutnya, ini berjumlah 26.363.260. Insya Allah luar biasa banyaknya. Kemudian rasio kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan nasional juga meningkat, yaitu 0,31%. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, kita akan melihat di sini ada lagi terkait average time tax atau akses terkait tanpa bantuan zakat dan dengan bantuan zakat. Di sini juga ada
Datanya sudah dilihat bahwa tanpa dibantu zakat, mustahik yang menjadi sampel pengukuran kebutuhan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keluar dari kemiskinan. Sini kita sudah lihat ya, pada standar hard kifayah, waktu yang dibutuhkan 15,85 tahun atau berkurang sebanyak 8,96 tahun. Penurunan terbanyak terjadi pada nisab zakat yang menjadi 25,83 tahun atau berkurang sebanyak 9,86 tahun. Artinya, zakat, bantuan zakat Basnas, bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada masyarakat itu sangatlah luar biasa. Maka kita sebagai masyarakat juga harus bisa memahami dan mempelajari alur dari bantuan tersebut agar kita sebagai masyarakat, agar pemerintah bisa mengetahui dan menyalurkan zakat produktif ini pada orang yang tepat sasaran. Maka dari itu, saya simpulkan bahwasanya peningkatan kesejahteraan di sini mustahik serta penanggulangan kemiskinan. Selain itu, zakat juga membantu mempersingkat waktu yang diperlukan mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan. Selama tahun 2022, ini data yang diperoleh Basnas dan seluruh pengelola zakat telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 463.154 mustahik fakir miskin dan 194,543 diantaranya merupakan miskin ekstrim. Angka pengentasan kemiskinan tersebut berkontribusi sebanyak 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan secara nasional dan sebesar 1,77% terhadap pengentasan kemiskinan yang ekstrim. Sementara itu, Basnas Republik Indonesia selama tahun 2022 berhasil mengentaskan kemiskinan kepada 82.294 mustahik fakir miskin dan 34.567 diantaranya merupakan miskin ekstrim. Artinya, zakat produktif ini berhasil disalurkan tepat kepada masyarakat. Agar lebih tepat lagi, masyarakat harus bisa memanfaatkan bantuan tersebut dengan mempelajari berbagai pengalaman dalam meningkatkan kreativitas masyarakat itu, agar dana yang diperoleh dari zakat dari Basnas ini atau zakat produktif ini tidak terbuang secara sia-sia. Maka dari itu, mari kita memperbanyak skill untuk mempelajari dan membangun negara Indonesia secara bersama-sama. Dengan memanfaatkan zakat dari pemerintah ini, Indonesia pasti bisa berkembang dan bisa menjadi negara maju yang sangat luar biasa. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.